Jelang transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, Presiden mulai berkantor di IKN. Lalu seperti apa transisi pemerintahan antar keduanya? Sudah ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Selamat petang, Pak Yusuf, Mas Burhan. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Salam dari Ibu Kota Nusantara. Pak Yusuf sedang ada di IKN. Pak Yusuf, jadi mulai hari ini full Presiden akan berkantor di IKN hingga Oktober nanti? Ya, jadi hari ini Bapak Presiden sudah mulai kembali berkantor di IKN. Tadi seperti yang kita ketahui bersama, beliau memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI dan Polri di Ibu Kota Negara atau di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Oke, Mas Burhan, ini jelang masa transisi Presiden akan lebih banyak berkantor di IKN lebih dari 1 bulan. Ini mengapa? Apa yang ingin disampaikan Presiden jelang masa transisi ini, Mas Burhan? Saya kira maknanya lebih simbolik ya, karena kita tahu bahwa masa jabatan Presiden secara konstitusional tinggal menghitung hari. Artinya kalau dilihat dari sisi substantif, tentu masih banyak constraint bagi seorang presiden seperti Pak Jokowi untuk bisa menyelesaikan agenda yang tersisa di IKN ketika infrastruktur belum seluruhnya selesai. Dan kita tahu perangkat negara juga lebih banyak di Jakarta. Nah, karenanya saya sebut simbolik karena Presiden ingin memberi semacam pesan, terutama kepada satu elit politik, lebih khusus lagi kepada Pak Prabowo yang akan melanjutkan masa kepresiden mendatang dengan Mas Gibran, dan yang kedua adalah kepada publik bahwa IKN ini adalah agenda negara yang seharusnya berkelanjutan, sehingga memberi semacam pesan kepada Pak Prabowo agar melanjutkan agenda ini meskipun secara konstitusional Pak Jokowi sudah hampir meninggalkan masa jabatannya bulan depan. Oke, Pak Yusuf, kami ingin konfirmasi lagi. Jadi per hari ini tidak akan ada lagi kegiatan rapat kabinet di Istana Jakarta, Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa Bapak Presiden dapat berkantor di mana saja, tidak selalu harus di Ibu Kota Nusantara, bisa juga di Jakarta. Artinya, Bapak Presiden dalam sisa masa jabatannya, beliau akan selalu muter keliling daerah untuk bertemu dengan masyarakat, untuk meresmikan program-program infrastruktur yang sekarang alhamdulillah sudah selesai. Dan kami sampaikan juga bahwa sampai saat ini banyak sekali permohonan untuk Bapak dapat meresmikan antara lain smelter Freeport, smelter Aman, maupun bauksit di Mempawah. Artinya kita akan muter terus sampai Bapak Presiden selesai masa jabatannya. Jadi bisa saja tidak harus selalu di IKN, tapi akan selalu muter ke daerah-daerah. Oke, masih akan mutar ke daerah. Tapi sebelum kita lanjutkan dialog, saat tadi memimpin rapat pengarahan pada seluruh pimpinan TNI Polri di IKN, ini Presiden Jokowi mengungkap pembangunan IKN butuh waktu 10 hingga 20 tahun lagi. Meski terbilang lama, namun Jokowi yakin Prabowo akan mempercepat penyelesaiannya. Kita simak bersama. Sebentar, IKN ini belum jadi. Masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Kembali disampaikan soal Prabowo yang akan mempercepat, akan komitmen melanjutkan pembangunan IKN. Mas Burhan, sampai beberapa kali disampaikan soal Prabowo akan komitmen melanjutkan IKN. Apa makna dari ini? Apakah ingin terus meyakinkan Prabowo, atau Prabowo memang justru sudah yakin akan lanjutkan IKN ini? Karena berkali-kali disampaikan Presiden. Ya, narasi Pak Prabowo kan sama ya dengan Presiden Jokowi, yaitu narasi keberlanjutan, melanjutkan agenda Presiden Jokowi. Tetapi lagi-lagi kita harus lebih hati-hati ya memaknai ini. Bagaimanapun Pak Prabowo punya agenda prioritas juga,
seperti makanan bergizi gratis, kemudian tekanannya pada isu-isu internasional, plus penguatan sektor pertahanan dan pertanian. Nah, bahwa IKN adalah agenda yang berkelanjutan, iya, tetapi sangat ditentukan oleh kesiapan fiskal kan, karena program Pak Prabowo sendiri juga memberi tekanan fiskal yang tidak kecil. Makanan bergizi tahun depan sekitar 71. Kalau dari pernyataan tadi Anda melihat ada sedikit kekhawatiran dari Jokowi. Itu kan soal perspektif ya. Apakah kita menganggap ada kekhawatiran atau tidak, itu tergantung dari masing-masing orang. Tapi poin saya, tahun depan ini bukan tahun yang mudah. Tahun depan itu ada 800 triliun utang kita yang jatuh tempo. Kemudian pemerintahan Prabowo juga punya prioritas kan, seperti yang tadi saya sebut. Belum lagi IKN. IKN mungkin beban negara tidak sebesar tahun sekarang ya, mungkin sekitar 27 T. Tetapi poin saya, kalau utang jatuh tempo besar, kemudian saat yang sama pajak menurun karena slowing ekonomi, itu otomatis anggaran untuk pembangunan termasuk IKN kan akan berkurang. Nah, pada titik tertentu menjadi krusial tuh untuk melihat sejauh mana komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan agenda ini ketika terjadi tekanan atau beban fiskal yang besar tadi. Okay. Nah, karenanya tadi saya sebut, Mas, karenanya Pak Jokowi memberi semacam pesan simbolik dengan berkantor sebelum masa jabatannya berakhir. Selesai. Oke. Nah, pesan itu lebih diarahkan kepada Pak Prabowo. Oke. Pak Yusuf, kalau memberi arahan mengumpulkan pejabat TNI Polri hari ini sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari atau memang dadakan sih? Sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari karena dalam kesempatan tersebut beliau juga ingin menyampaikan tentang keamanan di masa pilkada, kemudian juga tentang pemberantasan narkoba maupun judi online. Jadi ini memang rencana yang telah kami rencanakan jauh-jauh hari dan alhamdulillah tadi telah terlaksana dengan baik. Ini di pengarahan hari ini ada juga pernyataan yang menarik dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan pesan di hadapan petinggi TNI Polri untuk menjaga stabilitas politik dan sosial jelang masa transisi pemerintahan dan pilkada serentak. Kita simak bersama. Utamanya, dua hal, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Yang kedua mengenai pilkada serentak di bulan November. Saya tadi sudah menyampaikan agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di dua hal tadi. Selain tadi pernyataan kepada wartawan, Presiden juga ketika pidato nyinggung soal riak-riak, jangan sampai ada riak-riak yang mengganggu. Jadi apa? Sebetulnya ini Presiden sudah membaca adanya gangguan, potensi gangguan di masa transisi, masa pilkada ini atau bagaimana Pak Yusuf? Ya, jadi kita semua tentu saja ingin dalam prosesi transisi nanti berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan apapun. Itu adalah harapan kita bersama dan tentu sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk sama-sama menjaga situasi ini agar proses transisi nanti dapat berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita semua sebagai anak bangsa. Mas Burhan, Presiden jadi bilang kepada TNI Polri segera yang hal kecil diselesaikan di masa transisi ini, jangan sampai ada riak-riak yang mengganggu. Kalau Anda membacanya ini kemana arahnya? Apakah Presiden sudah membaca? Ini ada potensi gangguan nih, ada potensi riak-riak jelang transisi atau bagaimana Mas Burhan? Ya, agenda jangka pendek kan pilkada serentak ya, dan ini baru pertama kali ada pilkada di lebih 500 kabupaten kota dan 37 provinsi. Sebelumnya kan keserentakan itu hanya berlangsung antara 100 sampai 200-an wilayah. Nah, ini semua wilayah. Nah, kalau misalnya ada ketidaksiapan dari aparat keamanan, baik TNI, terutama Polri, itu jadi masalah karena masing-masing aparat keamanan menjaga wilayahnya sendiri-sendiri kan, kalau dilakukan secara serentak. Jadi kalau misalnya Kabupaten Bogor menggelar pilkada, kemudian
wilayah di sampingnya juga menggelar pilkada. Salah satunya kalau ada masalah keamanan tidak bisa membekaukan aparat yang satu untuk datang ke tempat lain karena masing-masing sibuk dengan tugas dan jurisdiksi masing-masing. Nah, pada titik itu perlu diantisipasi keserentakan ini. Nah, memang ini yang perlu dicatat. Kan pilkadanya dilaksanakan 27 November pada saat Pak Prabowo sudah resmi menjadi presiden. Iya. Nah, jadi makanya tadi saya sebut sebenarnya acara pertemuan presiden dengan aparat TNI Polri kemudian dilakukan di IKN itu maknanya lebih simbolik. Karena apapun sudah dilaksanakan di bawah presiden baru gitu loh. Jadi sementara kita tahu di Kalimantan paling banyak kan hanya beberapa provinsi. Dan sebagian besar provinsi, kabupaten, kota itu ada di Jawa. Dan apa ini artinya lebih menjaga stabilitas jelang transisi pemerintahan, jelang pelantikan, jelang pergantian kepemimpinan? Simbolik, Mas. Jadi ingin memberi pesan simbolik bahwa Indonesia sudah punya ibu kota baru. Dan ibu kota baru itu belum selesai, perlu dilanjutkan. Jadi maknanya nggak lebih dari situ. Jadi soal yang lain itu bisa diselesaikan di Jakarta sebenarnya. Bisa dituntaskan di Jogja sebenarnya. Karena Istana Negara juga ada juga yang di Jogja. Bisa di Bogor misalnya. Kenapa IKN? Karena IKN-nya belum selesai. Dan itu butuh political will dari Kepemimpinan Nasional yang akan dilantik bulan depan. Makanya saya berulang kali mengatakan ini simbolik. Karena makna yang lain nggak ada. Pak Yusuf, kami ingin tahu, jadi nanti akan sering mengajak menteri ke IKN, sidang kabinet juga akan di IKN dalam waktu dekat, atau bagaimana nih kalau misalkan tadi? Ya besok hari Jumat jam 9 pagi di Istana Negara akan diselenggarakan sidang kabinet paripurna. Kemudian setelah itu juga Bapak Presiden akan melanjutkan groundbreaking proyek yang ada di IKN, termasuk melakukan peresmian Hotel Nusantara. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini sudah akan masuk kita groundbreaking tahap ke-8, nanti akan segera kita lakukan selama kunjungan kerja kita di IKN. Tetapi yang pasti Bapak Presiden akan selalu muter-muter ke daerah untuk melakukan kunjungan kerja, baik meninjau harga pangan, kemudian juga meninjau rumah sakit umum daerah untuk mengecek fasilitas kesehatan, termasuk juga meresmikan infrastruktur yang memang saat ini sudah banyak yang selesai begitu. Kalau tadi memberikan arahan juga soal jaga stabilitas saat pilkada, kenapa di KN kalau misalkan memang dilaksanakan kan nanti ketika kepemimpinan Prabowo juga itu, karena November tuh Pak Yusuf. Iya. Dalam pembukaan tadi, Bapak Presiden juga telah menyampaikan bahwa Panglima TNI dan Kapolri ingin pertemuan itu dilakukan di IKN karena masih banyak sekali pejabat TNI Polri, utamanya Kotama, Pangkotama itu belum pernah datang ke IKN. Jadi kesempatan itu sekaligus juga dimanfaatkan para pejabat TNI Polri untuk dapat melihat dan datang langsung ke IKN sebagaimana permohonan dari Panglima dan Kapolri. Mas Burhan, ini yang juga menarik soal jelang transisi pemerintahan, tinggal hitungan hari lagi pelantikan. Ketika Jokowi memastikan berkantor di IKN, kalau Anda melihat ini sudah selesai, advice kepada Prabowo untuk rancangan kabinet atau komposisi nanti bagaimana pemerintahan menurut Anda? Tentu Presiden Jokowi sudah banyak ya melakukan komunikasi dengan Pak Prabowo sebagai Presiden-elek. Jangan lupa Mas, ini transisi paling mulus ya dalam sejarah pergantian kepemimpinan nasional. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya kan nyaris tiap kali pergantian presiden, itu relasi antara presiden yang outgoing sama yang akan dilantik, itu tidak semulus seperti sekarang. Kalau sekarang kan semuanya berlangsung secara sangat nyaman karena agendanya kurang lebih sama. Kemudian Pak Prabowo juga terpilih di bulan Februari, sementara dilantik bulan Oktober. Jadi ada masa yang cukup panjang untuk melakukan semacam tanda kutip perkenalan dan sekaligus adjustment ketika beliau sudah menjadi presiden. Saat yang sama beliau juga masih menjadi menteri dari Pak Jokowi ya.
Saat yang sama Pak Jokowi juga banyak melakukan akselerasi untuk memudahkan Pak Prabowo menjadi presiden ketika sudah dilantik, mulai dari rencana kerja pemerintah, anggaran, semua sudah disiapkan. Jadi pada dasarnya ini transisi yang sangat smooth. Nah, tapi lagi-lagi apa yang direncanakan tidak selalu mulus kan, terutama lagi-lagi tantangan ke depan. Ini sudah 4 bulan terjadi deflasi berturut-turut, kemudian kelas menengah turun cukup tajam dari 23% di tahun 2019, sekarang tinggal 17%. Kemudian terjadi PHK cukup masif, tahun depan jatuh tempo 800T. Jadi tekanan-tekanan semacam ini itu memberi semacam warning kepada pemerintahan ke depan plus aparat negara bahwa tidak mudah. Dan karenanya Pak Jokowi pengen memberi semacam pesan terakhir. Baik. Tolong agenda yang sudah saya rintis, termasuk IKN, jangan ada pesan dilupakan. tersirat Gitu. ketika Presiden mulai berkantor di IKN hingga nanti jelang pergantian kepemimpinan. Terima kasih Mas Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Pak Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini.